Yosef yang sebagai saksi mahkota memberikan keterangan jika beberapa jam sebelum peristiwa itu terjadi dirinya sedang bersama Deden. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Saat pemeriksaan ke-14 kalinya dan selama 8 jam penyidik gabungan Polres memeriksa Yosef, polisi mendapatkan nama sosok baru dalam kasus ini, yakni Deden. Siapakah sosok Deden ini? Saat malam sebelum kejadian, Deden dan Yosef tengah berada di dalam rumah. Tuti dan Amalia tengah memotret bulan purnama di luar rumah. Kemudian ketika pukul 20.00, istri muda Yosef menelpon. Yosef pun segera pulang ke rumah istri mudanya. Bersama dengan perginya Yosef, kemudian Deden pun ikut pulang. Lalu Tuti dan Amalia pun masuk ke dalam rumah. Berikut pengakuan Yosef mengenai keberadaan Deden sebelum hilangnya nyawa ibu dan anak tersebut. Ia mengatakan, ketika Amalia merekam bulan purnama dirinya sedang berada di dalam rumah. Dan Yosef tak sendiri, ia juga tengah bersama seseorang kala itu. Selama 8 jam diperiksa, menurut kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengungkapkan jika kliennya itu diberi pertanyaan mengenai sehari sebelum terjadinya peristiwa itu. Hasil BAP hari ini Pak Yosef dimintai keterangan hal-hal detail di tanggal 17 Agustus malam dan tanggal 18 Agustus pagi, ucap Rohman Hidayat. Kuasa hukum Yosef meyakini jika argumen sang klien semakin kuat dengan keterangan sejumlah saksi. Diketahui jika Yosef berargumen bahwa dirinya tak ada di rumah saat anak dan istrinya dibunuh. Dirinya sedang berada di rumah Mimin, istri mudanya. Keterangannya semakin jelas hari ini. Alibi dari klien saya itu sudah jelas. Pada pagi hari tanggal 18 Agustus itu bukan cuma satu saksi saja yang melihat pagi hari Pak Yosef sedang membeli surabi, ucapnya. Rohman mengatakan jika kliennya itu dicecar 14 pertanyaan dalam pemeriksaan ke-14 ini. Sekitar 15-20 pertanyaan saja hari ini. Hanya detail-detail saja, kebanyakan kita ngobrol, kita berbicara dengan pihak penyidik. Menyampaikan beberapa hal, diskusi juga ditanyakan yang dituangkan dalam BAP ini, ungkap Rohman. Dari hasil otopsi yang kedua, polisi menduga jika keduanya tak dihabisi secara bersama. Tuti pada tengah malam dan Amalia menjelang subuh. Malam sebelum nyawanya dihabisi diketahui Amel mengunggah video bulan purnama yang diiringi lagu. Yosef menyampaikan hal itu pada penyidik. Sebelum Pak Yosef keluar dari rumah, kurang lebih pada jam 8 malam itu almarhumah Amalia dan Bu Tuti sedang berada di luar rumah. Kalau tidak salah melihat bulan purnama, ucap Rohman Hidayat. Ketika Tuti dan Amel berada di luar rumah, Yosef tengah berada di dalam rumah. Kemudian hal itu dibenarkan oleh salah satu saksi yang bernama Deden, yang saat itu bersama Yosef. Pada saat itu Pak Yosef sedang ada di dalam rumah dan ada saksi lain yang bernama Deden masuk ke dalam rumah. Sementara Amalia dan Bu Tuti masih di luar, tegas Rohman Hidayat. Tak lama kemudian Mimin menelpon Yosef dan dalam waktu bersamaan Deden pun pulang. Sedangkan Tuti dan Amel beranjak masuk ke dalam rumah. Nah, ketika Pak Yosef mendapatkan telepon dari Bu Mimin, Pak Deden pulang dan Ibu Tuti bersama Amalia masuk ke rumah, ucap Rohman Hidayat. Lalu Yosef pun pamit ke rumah Mimin. Yosef pamit untuk pergi ke rumah Bu Mimin, ucap Rohman Hidayat. Kemudian Tuti mengingatkan Yosef agar tak lupa mengunci pintunya. Nah, dari situ Ibu Tuti menyampaikan bahwa untuk portal yang ada di depan untuk ditutup kembali, ungkap Rohman Hidayat. Rohman Hidayat juga mengungkapkan jika Yosef sudah mengunci pintu sesuai dengan permintaan Tuti. Jelas Pak Yosef menutup portal bagian depan, ujar Rohman Hidayat. Dengan demikian Rohman yakin jika alibi kliennya pada pihak kepolisian dapat terbukti. Sekian informasi Subang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.